Salam, Bro and Sis terkasih dalam Kristus. Salam sehat selalu dan salam sukacita. Hari ini, Sabtu tanggal 10 September 2022, berjumpa kembali dengan saya, Sumiati, dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 6, ayat 43 sampai dengan 49. Perikop tentang pohon dan buahnya. Saya akan mengambil tema pohon yang baik. Ayat yang menyentuh bagi saya pada ayat 43 demikian. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Bro and Sis terkasih, melalui Injil hari ini, Yesus mengajar para murid-muridnya dengan memakai perumpamaan tentang tanaman yang ada di sekitarnya, yakni pohon dan buahnya, agar mudah dimengerti dan mudah ditangkap oleh para murid. Setiap orang yang menanam pohon buah tentu mengharapkan agar pohon itu berbuah baik dan banyak serta enak rasanya. Dari buahnya lah pohon itu nantinya akan dinilai kualitasnya baik atau tidak. Seandainya belum berbuah, walau pohon itu subur, orang belum tentu bisa menilainya. Namun, walaupun pohonnya tidak begitu bagus, asal buahnya baik, banyak, berasa enak, tentu pohon yang kurang bagus bentuknya tersebut akan dikatakan sebagai pohon yang baik dan berkualitas. Demikian juga diri kita. Setelah sekian tahun dibaptis dan menjadi murid-murid Yesus, akan kelihatan mutunya dari buahnya melalui proses hidup kita. Kualitas hidup kita akan dinilai dari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan, dan apa yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Yesus mengharapkan kita berbuah baik. Bro and Sis terkasih, mari kita melihat buah-buah dalam diri kita. Buah-buah yang kita hasilkan dan kita bagikan kepada orang lain, juga buah-buah yang dirasakan dan diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari buah yang baik yang kita hasilkan, semoga Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Saya akan men-sharingkan pengalaman hidup saya. Ketika saya dibaptis, saya dipanggil Tuhan untuk menjadi anaknya. Saya telah menerima rahmat pembaptisan, dan dengan rahmat pembaptisan itu, saya telah dijadikan sebagai pohon yang baik, dan Yesus mengharapkan saya menghasilkan buah yang baik. Saya dibaptis waktu itu sudah dewasa, yaitu setelah lulus SMA, dan sampai mempunyai anak 3. Waktu itu anak saya masih kecil-kecil, tetapi saya belum mengenal Yesus secara pribadi. Saya masih seorang yang egois, seorang yang tertutup, kurang peduli, dan lain-lain. Saya hanya seorang Katolik KTP saja. Kalau saya diajak untuk latihan kur atau ikut kegiatan gereja dan lain-lain, saya akan menjawab dengan alasan yang saya buat-buat. Dan dalam hati
saya mengatakan, wah, itu cuma buang-buang waktu saja. Dan dalam berjalannya waktu dengan jatuh, bangun, melalui masalah-masalah, melalui persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan dalam hidup saya menemukan Yesus ketika saya mengikuti letret awal. Saya baru bisa mengenal Yesus yang maha baik dan maha kasih, dan saya menjadi semakin berelasi erat dengan Yesus. Jadi, untuk menjadi pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik, saya justru melalui salib-salib kecil atau tantangan-tantangan yang tidak ringan dalam hidup saya. Dan semua itu mendewasakan iman saya bisa menjadi tumbuh dan berkembang, menghasilkan buah-buah dalam hidup saya. Sebagai bahan refleksi, apakah hidup kita semakin menjadi pohon yang baik yang akan menghasilkan buah-buah yang baik demi untuk kemuliaan Tuhan? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang maha baik dan maha kasih, semoga dengan pertolongan Roh Kudus, kami sebagai anak-anak-Mu mampu menjadi pohon yang baik dan berbuah baik lewat perkataan, perbuatan yang baik, yang benar demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bro and sister kasih dalam Kristus, salam sukacita dan berkah dalam.